Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhayo. Baik, saudara-saudara, rekan-rekan setanah air dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan catatan kritis saya dengan tema pada hari ini tentang kenaikan iuran BPJS untuk masyarakat. Nah, tema ini sangat menarik sekali karena sedang ramai dielaborasi, diperdebatkan di media, juga di sosial media oleh masyarakat. Berkaitan dengan kenaikan iuran BPJS ini, karena merupakan hal yang tidak hanya menarik tetapi penting bagi kita semua masyarakat, terlebih pada kondisi pandemi COVID-19 ini. Sehubungan dengan hal itu tentunya sebagai pemerhati pemerintahan yang kebetulan mengajar di fakultas yang mengampu tentang pemerintahan dan kebijakan publik, saya mencoba memberikan pendapat saya yang nantinya dapat digunakan referensi oleh siapa saja yang memerlukannya berkaitan dengan tema kenaikan iuran BPJS ini. Pendapat saya berkaitan dengan kebijakan menaikkan iuran BPJS ini yang merupakan pendapat dari perspektif pemerhati pemerintahan, pengajar di bidang pemerintahan dan kebijakan publik, tentunya harus didasari oleh landasan teoritis. Berkaitan dengan itu, pada pagi hari ini saya mencoba mengkaji kebijakan kenaikan iuran BPJS ini dengan menggunakan teori yang dimiliki oleh David H. Rosenblum, di mana pada teori itu Rosenblum menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan manajemen, pendekatan politik, dan pendekatan hukum. Kemudian saya coba untuk berikan tambahan dengan pendekatan yang keempat, yaitu pendekatan budaya. Berkaitan dengan kebijakan tersebut, izin saya sambil ngopi pagi. Berkaitan dengan pendekatan teoritis yang saya gunakan, landasan adalah teorinya Rosenblum. Mengapa saya menggunakan teorinya Rosenblum? Karena pendekatan yang digunakan dalam proses pembuatan kebijakan, pandangan saya sangat pas sekali. Ada pendekatan manajemen, ada pendekatan politik, dan ada pendekatan hukum. Kemudian saya tambahkan karena kasus di Asia, di Indonesia, saya tambahkan pendekatan yang keempat, yaitu pendekatan budaya. Sehubungan dengan kenaikan iuran BPJS yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat kepada kita semua, coba kita sebelum masuk pada tataran teoritis, coba kita telah dari sisi empiris atau fakta di lapangan, di mana pada masa ini, pada hari ini, pada saat ini, beberapa bulan terakhir, masyarakat masih dihantui oleh hantu yang bernama COVID-19. Terjadi pandemi sejak beberapa bulan lalu, mungkin akhir Februari, awal Maret. Artinya kondisi ini jelas secara umum, tanpa kita meneliti pun kita bisa memahami bahwa patut diduga hampir semua masyarakat Indonesia pada saat ini sedang sangat risau, resah, ketakutan dengan yang namanya COVID-19.
Ini tentunya berimplikasi tidak hanya kepada pikirannya, tetapi karena terjadi pandemi dan dapat mengancam siapa saja, hingga berimplikasi terhadap kondisi ekonomi. Banyak masyarakat yang tidak bekerja dirumahkan. Tentunya ini mengakibatkan pendapatan secara umum masyarakat terjadi penurunan. Bahkan banyak yang tidak memperoleh gaji untuk beberapa bulan. 2 mungkin akan memasuki bulan ketiga. Nah, itu fakta empiris yang kita cermati, yang tanpa meneliti kita akan bisa mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan, kondisi yang terjadi di bawah. Kemudian coba kita masuk mengkaji kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS ini dari perspektif teoritis, sebagaimana penyampaian saya tadi dengan menggunakan teorinya David H. Rosenblum yang menggunakan 3 pendekatan ditambah 1 pendekatan, yaitu pendekatan budaya. Pada pendekatan manajemen, sebagaimana tadi singkat saya sampaikan, ketika kita bicara manajemen, impasing yang paling pas di sana adalah sosial ekonomi, keadaan keuangan, yang tentunya kita lihat dari perspektif institusi dan rumah tangga atau masyarakat publik. Institusi, negara, kemudian publik, masyarakat. Dalam pendekatan manajemen, khususnya ekonomi dan keuangan, kita memaklumi bahwa kondisi negara kita, posisi anggarannya tidak berpihak, apalagi dengan kondisi pada masa pandemi ini. Dan utang luar negeri kita bisa dikatakan tidak kecil, bahkan besar. Artinya apa? Pendekatan manajemen ekonomi keuangan pada sisi institusi, organisasi, institusi pemerintah, institusi publik negara, memang keadaan keuangannya sedang tidak berpihak atau kurang bagus kondisinya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, dengan utang negara yang begitu besar, kemudian beberapa waktu lalu pemerintah telah mengeluarkan surat utang yang nilainya tidak kurang dari 600 triliun. Izin saya merokok. 600 triliun. 600 triliun ini apakah tidak ada slot atau porsi yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat berkaitan dengan mungkin keterbutuhan dari operasional asuransi kesehatan bagi masyarakat. Paling tidak dengan adanya penerbitan surat utang tersebut, secara etika pemerintahan dengan kondisi pandemi sekarang, semestinya kebutuhan asuransi kesehatan tadi mungkin bisa ditanggulangi dari penerbitan surat utang tersebut. Kalau kita berbicara perspektif institusi, dalam hal ini negara, yang kebetulan negara sudah mengeluarkan surat utang tadi. Itu dari perspektif institusi publik atau pemerintah, artinya kondisi keuangannya sedang tidak bagus. Demikian juga karena kondisi keuangan negara sedang tidak bagus, kemungkinan besar dia berimplikasi terhadap organisasi yang mengatur atau yang mengelola BPJS ini. Kemudian dari perspektif publik, dalam hal ini masyarakat, rumah tangga, kondisi pandemi ini sudah menghantam ekonomi masyarakat secara umum. 3 bulan ini sangat besar kemungkinannya bahwasanya mayoritas masyarakat tertekan dari sisi ekonomi dan keuangan. Sebagaimana saya katakan tadi bahwasanya ada beberapa masyarakat yang bahkan tidak menerima gaji beberapa bulan ini. Nah, artinya dari pendekatan manajemen ekonomi keuangan sangat tidak pas sebenarnya pemerintah menaikkan
iuran BPJS kepada publik itu di kondisi ekonomi yang sedang tidak berpihak kepada publik itu. Itu yang berkaitan dengan pendekatan manajemen. Kemudian bagaimana dengan pendekatan politik berkaitan dengan kebijakan menaikkan iuran BPJS ini? Sama, kita menggunakan pendekatan politik pada sisi institusi publik dan pada sisi publik itu sendiri. Kemudian ada yang namanya karena kita bicara pendekatan politik, di sana ada institusi publik, ada pemerintah, kemudian ada namanya publik, kemudian ada namanya alokasi nilai. Nilai apa yang terjadi di sini ketika kita menggunakan pendekatan politik, mengkaji berkaitan dengan kenaikan iuran BPJS ini? Secara umum, secara nasional, kita mengetahui semua bahwasanya Pak Jokowi sudah di periode kedua dan kecil kemungkinan regulasi belum berubah, kecil kemungkinan untuk mencalonkan ke periode berikutnya karena masa jabatan presiden di negeri ini hanya dibatasi 2 kali masa jabatan. Pada sisi ini Pak Jokowi berarti tidak ada target apa-apa lagi berkaitan dengan jabatan politik karena jabatan tertinggi sudah diraih selama 2 periode. Sehingga dalam proses pengambilan kebijakan kemungkinan memang tidak ada beban. Namun demikian, secara institusi, ketika kita bicara pendekatan politik, Pak Jokowi tanpa beban. Namun yang akan menerima beban berkaitan dengan iuran BPJS ini yang bisa dikatakan tidak populer, tidak populis. Yang akan menerima beban ketika masyarakat melakukan komplain, protes dan lain sebagainya adalah partai-partai pengusung yang mengusung Pak Jokowi pada saat pemilu. Nah, kemungkinan besar akan berimplikasi ke sana. Ekspektasi publik, ekspektasi masyarakat akan mengarah ke sana. Akan terjadi alokasi nilai di sana. Yang pada saat mempromosikan Pak Jokowi di 2 periode itu, animo masyarakat begitu besar. Nah, ketika terjadi kenaikan iuran BPJS, kemungkinan besar berimplikasi terhadap elektabilitas atau elektabilitas partai politik yang mengusung Pak Jokowi. Itu dari sisi institusi. Kemudian bisa saja juga publik, masyarakat menjadi tidak respect terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah karena kenaikan iuran BPJS ini. Karena kekecewaan masyarakat, protes masyarakat itu. Nah, kemudian dari sisi publik tadi, dari sisi pendekatan politik yang dihubungkan dengan persepsi voter masyarakat. Nah, ini masyarakat akan menilai pemerintah, masyarakat akan menilai Pak Jokowi beserta pasukannya, masyarakat akan menilai partai-partai yang mengusung Pak Jokowi. Kemudian bisa saja, mungkin saja, kalau memang benar putra Pak Jokowi akan mencalonkan diri di Solo dan menantunya mungkin akan mencalonkan diri di wilayah Sumatera Utara, mungkin saja ini akan berimplikasi terhadap tidak hanya popularitas tetapi elektabilitas putranya dan menantunya Pak Jokowi. Nah, ini yang berkaitan dengan pendekatan politik. Kemudian pendekatan hukum. Pada pendekatan hukum sebenarnya sudah jelas beberapa bulan yang lalu Mahkamah Agung sudah mengeluarkan putusan yang menolak, artinya yang menolak kenaikan iuran BPJS, mengabulkan gugatan pemohon berkaitan dengan judicial review regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk menaikkan iuran BPJS. Ini dari perspektif hukum artinya sudah ada putusan ikrah yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang berperkara, terutama pada putusan itu adalah pemerintah,
karena MA sudah menolak kenaikan iuran BPJS. Dari sisi institusi, dalam pendekatan hukum ini, seharusnya pemerintah taat asas. Apa yang menjadi putusan MA seharusnya dilaksanakan. Dan ini mungkin agak kontradiktif dengan asas-asas umum pemerintahan berkaitan dengan asas yuridikitas, kemudian asas legalitas. Tentunya taat asas, seharusnya pemerintah memberikan contoh yang baik, taat asas terhadap apa yang menjadi putusan MA yang sudah mengandung kekuatan hukum tetap. Meskipun mungkin putusan itu diputuskan pada tahun lalu. Itu dari sisi pendekatan hukum konteks institusi pemerintah. Kemudian publiknya bagaimana? Publik dengan keputusan menaikkan BPJS, dia akan menilai, dia akan bertanya, kenapa pemerintah tidak mentaati putusan yang setelah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Nah, ini bisa menjadi semacam rujukan yang kurang baik untuk publik. Jangan sampai publik justru akan menjadikan ini contoh yang kurang elok. Artinya sudah ada putusan hukum yang ikrah, tetapi pemerintah tidak mentaati putusan tersebut. Bisa saja masyarakat akan pada sisi negatif akan meniru-niru. Ada semacam joke yang berkembang di masyarakat, misalnya yang sampai hari ini joke itu kerap muncul. Misalnya joke yang bahasanya aturan dibuat untuk dilanggar. Nah, itu. Nah, ini yang berkaitan dengan pendekatan hukum. Kemudian berkaitan dengan pendekatan budaya. Budaya masyarakat Indonesia ketika kita bicara kebijakan, sebagaimana rumusan sila keempat. Masyarakat kita sebenarnya masyarakat guyup, masyarakat yang bermusyawarah, masyarakat yang deliberatif. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwasanya sebelum mengambil kebijakan, karena kita masyarakat yang guyup, yang deliberatif, yang selalu bermusyawarah, di dalam regulasi kita jelas bagaimana persyaratan penerbitan produk-produk hukum, di mana pasti akan ada yang namanya tahapan sosialisasi sebelum putusan itu diambil, kebijakan itu diambil. Nah, pada titik ini, semestinya sebelum mengambil keputusan tersebut, pemerintah paling tidak memanggil semua kepala daerah, mengumpulkan semua kepala daerah diajak bicara, diminta masukan berkaitan dengan rencana menaikkan iuran BPJS ini, apalagi pada kondisi pandemi ini yang kemungkinan besar hampir semua masyarakat tertekan secara ekonomi. Nah, itu beberapa pendekatan secara singkat, 4 pendekatan secara singkat berdasarkan teorinya Rosenblum menyikapi kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS ini. Dari 4 pendekatan tersebut, kita bisa mengambil satu kesimpulan, baik itu dari pendekatan manajemen, pendekatan politik, pendekatan hukum, dan pendekatan budaya. Secara akumulatif, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya kebijakan menaikkan BPJS ini sangat tidak pas di saat ini. Masyarakat sedang kondisinya secara umum susah, kemudian kondisi politik kita juga bisa dikatakan juga sedikit terganggu dengan keadaan itu. Kemudian dari sisi hukum juga ini tidak taat asas hukum. Kemudian dari sisi budaya itu prosesnya mungkin tidak sesuai dengan karakter kita yang cenderung lebih banyak musyawarah atau deliberatif. Artinya dari 4 pendekatan itu bisa disimpulkan sangat tidak pas, sangat tidak elok kenaikan iuran BPJS itu dilaksanakan pada saat ini.
Mudah-mudahan dengan vlog saya ini bisa ditonton, bisa didengar oleh pihak-pihak yang berwenang di Jakarta, sekiranya bisa mengkaji ulang, mencermati lagi, meninjau ulang kebijakan menaikkan iuran BPJS ini, atau mungkin pemerintah memiliki solusi yang lain berkaitan dengan mungkin pengalokasian anggaran, mungkin bisa anggaran-anggaran yang lain dialokasikan untuk membantu BPJS untuk menghindari pembebanan finansial atau keuangan itu kepada masyarakat saat ini yang sedang bertarung menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan vlog saya pada pagi hari ini. Apabila dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.